Aku mau mulai dari satu hal yang mungkin bikin kamu kaget. Ini bukan ramalan zodiak, bukan tarot, bukan angka-angka atau numerologi. Ini ramalan 2026 dibaca dari tubuhmu hari ini. Lucunya, pemahaman ini justru kebaca jelas di momen-momen sunyi yang sering kita anggap sepele. Karena masa depan itu jarang gagal karena kurang niat, tapi sering tertahan. Karena tubuhnya belum siap menerima hidup yang sedang membaik. Nah, kalau besok hidupmu tiba-tiba jadi stabil, rezeki lebih aman, relasi lebih tenang, tubuhmu santai, atau malah tegang, nggak usah dijawab sekarang ya. Nanti tubuhmu sendiri yang akan jawab. Ini bukan ramalan nasib. Ini pembacaan kesiapan tubuh menerima fase hidup yang baru. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, kenalkan aku Coach Erlangga. Di channel Energi Suara Jiwa, aku nggak akan sharing tentang jadi kuat. Tapi aku berbagi cara supaya tubuh berhenti panik saat hidup mulai membaik. Di episode kemarin, video ke-71, kita bahas kenapa banyak orang yang goyah saat hidup mau stabil. Kebetulan di momen Natal yang kemarin. Nah, di video ke-72 ini, di episode ke-72 ini lanjutannya, kalau kemarin kita bongkar kenapa tubuh panik, hari ini kita baca apa yang siap datang di 2026 kalau tubuhmu tidak lagi hidup di mode siaga. Coba tulis di kolom komentar satu kata ya. Rezeki atau karir atau jodoh yang paling pengen kamu beresi di 2026. Satu kata aja. Rezeki, karir, atau jodoh yang paling pengen kamu beresin di tahun 2026. Satu kata aja. Dituliskan di situ ya, nanti aku baca satu-satu. Aku mau jujur nih. Ada momen-momen yang bikin aku ketawa kecil pas lagi dampingin klien. Lagi dengar ceritanya, lagi baca matrik jiwanya, lagi lihat pola sarafnya yang udah mau stabil. Terus aku nyeletuk dalam hati gini, Sob. Loh, ini kok kayak gue dulu ya? Ini kok kayak aku yang kemarin ya? Gue banget. Kadang aku tuh kalau lihat klien yang mulai membaik, bukannya bangga duluan, malah keinget dosa lama. Oh, ternyata dulu gue juga suka ngerusak hal kecil pas hidup mulai tenang. Bukan dulu, tapi kemarin-kemarin. Mungkin sekarang juga. Ada yang pernah ngerasain hal yang sama? Tulisin di kolom komentar ya. Nggak ngerusak besar, cuman ngoprek hal kecil. Dulu aku kira rezeki macet itu karena kurang usaha. Jodoh macet karena kurang doa. Karir mandek karena kurang ambisi. Ternyata sob, tubuhku yang belum kenal hidup tanpa konflik, kecanduan adrenalin gitu ya. Nah, aku pernah dampingin klien, namanya B. Rezekinya, mulai masuk tuh. Karirnya naik, relasinya mulai sehat. Tapi tiap kali mau tenang, dia bikin masalah kecil. Bukan drama besar sih ya, tapi cukup untuk bikin hidup nggak stabil. Nah, di matrik jiwanya tuh kelihatan jelas, sob. Jiwa sudah siap naik, pikiran udah ngerti, tapi sarafnya masih hidup dari adrenalin. Nah, di momen pendampingan atau coaching atau mentoring sering disebut gitu ya, kita nggak cuma ngobrol. Yang kita lakukan adalah pembacaan matrik jiwanya, pembersihan energi negatif, kemudian latihan regulasi saraf yang disesuaikan, bukan sama, tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Terus juga ada coaching kesadaran jiwa, dan ada juga beberapa yang mengikuti PCT Awakening. Jadi dibangkitkan energi spiritual dari PCT-nya secara langsung, sehingga kesadaran spiritualnya bisa turun ke tubuh,
bukan membawa naik ke langit, tapi turun ke tubuh. Bukan hanya naik ke kepala, dipahami, tapi turun ke tubuh. Nah, lucunya, begitu tubuhnya aman, rezekinya berhenti bocor sendiri, Sob. Nah, itu yang biasanya aku lakukan di program-program privat. Bukan bikin orang paham, tapi bikin tubuh siap hidup. Nah, dirimu pernah nggak ngoprek dirimu sendiri, tubuhmu sendiri? Atau malah sering kabur? Biar kita tahu nih, ini pola kita semua, Sob. Sering kabur kalau sudah nyaman, enak, kabur. Nanti kita cari tahu kenapanya setelah ini ya. Kita cari tahu dan di semua video energi suara jiwa itu sebetulnya mencari tahu tentang pola yang ada di dalam diri kita. Bagian ini penting, Sob. Dan jujur aja, sering bikin orang jadi defensif. Bukan karena orangnya salah, tapi karena di sini banyak dari kita merasa sudah tahu. Kita hafal teorinya. Rezeki itu energi, jodoh itu vibrasi, karir itu alignment, penyelarasan. Nah, masalahnya bukan di teorinya. Masalahnya, tubuhnya belum pernah dilatih untuk menerima. Nah, ramalan yang cuman masuk ke kepala itu punya efek halus. Sob. Pikiran kita jadi melayang ke masa depan. Tapi tubuh kita tetap tinggal di sistem yang lama. Pikiran jadi buat film. 2026 aku akan begini, aku akan begitu. Perasaan jadi campur aduk. Excited, tapi takut. Nah, gimana dengan sarafnya? Saraf masih nanya satu hal doang loh. Apa itu? Aman atau enggak ya? Aman atau tidak ya? Nah, kalau saraf masih membaca hidup sebagai ancaman, maka hormon stres tetap aktif. Kemudian hal baik datang pun rasanya jadi nggak enak. Dan itu yang bikin aku, atau mungkin sobat juga jadi sering ngerasa bingung. Rezeki masuk, tapi dadaku nggak enak ya. Jodoh deket, tapi rahang kok tegang ya. Hidup melambat, santai, tapi malah pengen ribut. Iyalah gue banget. Stabilitas muncul, tapi pengen kabur. Ini bukan karena ramalannya yang salah, tapi karena wadahnya yang belum siap. Nah, sekarang aku mau cerita nih. Bagaimana sebenarnya semua bagian diri bekerja sebagai satu jaringan energi. Yang pertama, ada percikan cahaya Tuhan. Itu dikenal juga sebagai ruh. Nah, inilah sumber kehidupan kita. Dia membawa dorongan bertumbuh, naik fase, berubah. Dan energi spiritual dari PCT atau ruh ini, itu selalu bergerak lebih dulu. Saat kita tertarik pada ramalan, spiritualitas, atau masa depan yang lebih baik, itu sebetulnya tanda kalau PCT udah ngetuk. Energi spiritual itu udah ngetuk pintu. Nah, kemudian jiwa. Kita yang jiwa ini. Jiwa menangkap arah itu. Dia tahu apa yang jujur, apa yang tidak lagi selaras. Kemudian jiwa berbisik. Kayaknya hidupku mau berubah nih. Nah, kemudian pikiran. Pikiran lalu masuk sebagai penafsir. Dia mencari makna, teori, konsep, ramalan. Nah, ini bagian yang paling cepat belajar ya. Dan paling sering merasa sudah paham pikiran ini. Kemudian pada saraf dan hormon. Ini dia gerbangnya, Sob. Saraf bertanya satu hal aja. Ini aman atau tidak? Ini aman atau tidak? Nah, kalau belum pernah dilatih, saraf masih hidup dari mode waspada. Hormon stres mudah aktif. Dan perubahan dibaca sebagai ancaman. Terus kemudian tubuh
Nah, tubuh ini adalah wadah yang nyata, tempat rezeki masuk, relasi hadir, dan hidup dijalani. Kalau tubuh belum siap, semua yang baik jadi terasa berat. Nah, apa yang terjadi jika kita hanya tahu teorinya atau ramalan tanpa penghayatan, embodiment? Apa yang terjadi nih? PCT, energi spiritual dari percikan cahaya Tuhan, sudah siap membawa kita naik level. Jiwa sudah ingin hidup lebih jujur. Pikiran sudah tahu arahnya. Tapi saraf berkata, ini bahaya. Hormon stres aktif. Tubuh menegang. Maka yang terjadi adalah rezeki datang, dada nggak enak. Relasi mendekat, rahang kaku. Hidup melambat, pengen ribut. Stabilitas muncul, kita malah kabur. Ada dorongan kabur yang muncul. Ini bukan karena kita nggak layak. Dirimu, aku, bukan. Tapi karena tubuh kita belum kenal rasa aman di fase itu. Inilah kenapa banyak orang yang berkata, ramalan aku benar, tapi kok hidupku nggak berubah ya? Karena ramalannya sampai ke kepala, tapi nggak pernah turun ke tubuh. Di manakah ramalan paling jujur itu? Di mana dia? Makanya ramalan paling jujur itu bukan di kartu, bukan di angka, bukan di tanggal, bulan, tahun lahir, weton, bukan. Tapi di reaksi tubuh kita hari ini, Sob. Nah, kalau pendekatannya adalah penghayatan, urutannya kebalik. Bukan dipikir dulu terus berharap terus menunggu, enggak. Tapi latih tubuh sehingga saraf jadi aman, hormon baik muncul, hormon baik ya, bukan hormon stres. Hormon baik muncul, kemudian hidup baru bergerak. Nah, di penghayatan, tubuh dikenalkan akan rasa aman lebih dulu. Saraf belajar bahwa hidup tidak selalu ancaman. Kemudian hormon stres mereda. Barulah pikiran dan jiwa bisa berjalan dengan sinkron. Maka ramalan tidak lagi soal apa yang akan terjadi, tapi apa yang sudah siap kita terima tanpa merusak diri sendiri. Tapi apa yang sudah siap kita terima tanpa merusak diri sendiri. Nah, kalau rezeki datang sekarang, kira-kira bagian tubuh mana yang paling duluan tegang nih? Dada, rahang, perut, atau bahu? Nah, jawaban itu lebih jujur dari semua teori. Coba tuliskan di kolom komentar, nanti kita coba cari tahu. Kenapa kok di dada? Kenapa kok di rahang? Kenapa kok di perut? Kenapa kok di bahu? Tuliskan di kolom komentar ya. Dan karena itulah, di channel Energi Suara Jiwa ini, aku nggak ngajak dirimu untuk percaya. Aku mengajak tubuhmu belajar aman. Karena saat tubuh aman, rezeki nggak perlu dikejar. Jodoh nggak perlu ditarik. Masa depan tidak perlu diramal. Tidak perlu. Karena kita mempersiapkan tempatnya. Karena kita mempersiapkan tempatnya. Sob. Ketika kita bisa mempersiapkan tempatnya, sesuai dengan hukum energi di semesta, maka energi akan mengisi tempat tersebut. Baru kemudian realita mewujud. Baru kemudian realita mewujud. Coba amati. Kembali aku bertanya, kalau rezeki datang sekarang, bagian tubuh mana yang paling duluan tegang? Dada kah, rahang, atau perut, atau bahu?
Nah, jawaban itu lebih jujur daripada semua teori. Rezeki akan mengalir ke sana. Karena saat tubuh aman, rezeki tidak perlu dikejar. Jodoh nggak perlu ditarik. Masa depan tidak perlu diramal. Dia datang. Karena tubuhmu akhirnya siap. Nah, kita mulai nih. Membaca kondisi tubuh. Ramalan dimulai dari sini. Latihan ini harus dilanjutkan ke latihan kedua. Bukan karena aturanku ya, tapi karena fungsi latihan pertama memang belum selesai sendirian. Ada manfaat tersembunyi yang baru kebuka kalau tubuhmu melewati dua tahap ini berurutan. Sebelum kita bicara soal rezeki 2026, arah hidup atau jodoh, aku akan mengingatkan satu hal kepada diriku sendiri dan dirimu, Sob. Ramalan yang paling jujur itu bukan tentang apa yang akan datang, tapi tentang bagian tubuh mana yang belum siap menerima. Nah, latihan pertama ini bukan untuk menenangkan, bukan untuk memperbaiki, dan bukan untuk bikin kamu jadi positif. Latihan ini fungsinya cuma satu, membaca kondisi tubuhmu apa adanya. Ini ibarat cek mesin sebelum jalan jauh. Bukan servis dulu, tapi lihat dulu. Mana yang panas, mana yang tegang, mana yang masih siaga. Yuk kita mulai latihannya. Sekarang kita mulai pelan-pelan ya. Duduk santai, nggak perlu posisi sempurna. Tangan kiri di dada. Ini pusat rasa aman dan kejujuran tubuh. Nih, tangan kanan di perut. Telapak tangan kanan di perut. Ini pusat reaksi dasar dan kesiapan menerima. Tangan kiri di dada, ini pusat rasa aman dan kejujuran tubuh. Tangan atau telapak tangan kanan di perut. Ini pusat reaksi dasar dan kesiapan menerima. Kita mulai. Tarik nafas. 4 hitungan lewat hidung. Waktu narik perutnya terkembang. Waktu lepas lewat mulut perutnya dikempeskan. Tarik nafas 4 hitungan lewat hidung, perut dikembangkan. Buang nafas 6 hitungan lewat mulut, perutnya dikempeskan. Tarik nafas 4 hitungan lewat hidung, perut dikembangkan. Buang nafas 6 hitungan lewat mulut, perut dikempeskan. Tarik nafas 4 hitungan lewat hidung, perutnya dikembangkan. Lepaskan 6 hitungan lewat mulut, perut dikempeskan. Ucapkan, rileks, tenang, damai. Kembali tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan. Sekarang setiap kali membuang nafas, ucapkan pelan di dalam hati. Aku aman menerima hidup yang stabil. Aku aman menerima hidup yang stabil. Kembali tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Ini bukan untuk diyakini, bukan untuk dipaksakan, tapi untuk melihat respon tubuhmu. Kembali tarik nafas 4 hitungan lewat mulut, lewat hidung, maaf. Lepaskan 6 hitungan lewat mulut. Ucapkan, aku aman menerima hidup yang stabil. Tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Ucapkan dalam hati, aku aman menerima hidup yang stabil. Biarkan nafasnya mengalir. Diam.
Biarkan nafas mengalir apa adanya. Jangan diperbaiki, jangan diatur, jangan dianalisa. Kalau muncul dada terasa berat, perut mengencang, rahang menegang, pikiran ingin kabur, atau rasa aneh yang nggak bisa dijelasin. Itu bukan gangguan, itu jawaban tubuhmu. Ceritakan di kolom komentar apa yang dirimu rasakan. Nah, di titik ini, aku mau mengingatkan pada diriku sendiri dan kepadamu, Sob. Ada satu hal penting. Latihan pertama tadi belum mengubah apapun dan memang tidak dirancang untuk itu. Latihan pertama tadi fungsinya adalah membuka data, memperlihatkan pola, dan menunjukkan di mana saraf masih siaga. Ini sebabnya banyak orang berhenti di sini dan bilang, latihannya kok malah bikin aku sadar tegang ya? Ya memang itu tugasnya. Kalau kamu berhenti di latihan pertama aja, yang terjadi biasanya kayak gini nih. Kamu jadi lebih sadar, tapi belum lebih aman. Dan itu bisa bikin pikiran makin aktif. Latihan kedua bukan pengulangan. Ia melakukan fungsi yang tidak dilakukan latihan pertama. Dia akan mengajari saraf bahwa respon tadi nggak bahaya. Nah, di sanalah ramalan berhenti jadi konsep dan mulai jadi kesiapan nyata pada tubuh kita sendiri. Nah, sebelum lanjut ke latihan kedua, bagian tubuh mana yang paling bereaksi barusan? Dada kah? Perut? Rahang? Atau campur-campur? Atau bagian lain? Kalau kamu mau, tulis satu kata di kolom komentar ya. Ceritakan, nanti aku respon. Dan jadikan itu sebuah penanda. Titik awalmu menuju 2026. Latihan pertama tadi itu seperti membaca peta. Latihan kedua setelah ini adalah mulai berjalan di jalurnya. Dan di sanalah ramalan mulai berubah dari apa yang akan terjadi menjadi apa yang tubuh kita siap jalani. Dan di sanalah ramalan mulai berubah. Dari apa yang akan terjadi menjadi apa yang tubuhmu siap jalani. Coba nafasnya. Tarik nafas lewat hidung, halus, lembut, dan panjang. Lepaskan kembali. Sambil amati lagi apa yang terjadi di tubuh. Ramalan yang bisa dijalani bukan cuma didengar. Aku mau jelasin pelan-pelan sambil dirimu atur nafas. Tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Teruskan, terus. Aku mau jelasin pelan-pelan sambil menemanimu berlatih. Karena di bagian ini banyak orang yang baru ngeh. Kenapa selama ini ramalan terasa jauh dari hidup? Nah, selama ini kebanyakan ramalan bekerja di kepala. Kita dengar 2026 tahun perubahan, rezeki terbuka, jodoh mendekat, karir naik level. Lalu pikiran langsung, berarti aku harus siap dong. Masalahnya satu, yang disiapkan pikiran, bukan tubuh. Padahal tubuh itu gerbang utama dari semua kejadian nyata. Coba kita jujur sebentar. Berapa banyak ramalan yang kita percaya, tapi hidup kita terasa berat menjalaninya.
Coba tuliskan di kolom komentar kalau relate dengan dirimu. Percaya tapi berat, atau ngerti tapi nggak jalan. Yang berhubungan dengan ramalan ini ya. Percaya tapi berat, atau ngerti tapi nggak jalan. Yang terjadi jika ramalan cuma masuk ke pikiran, maka respon tiap bagian diri itu biasanya gini nih. Pikiran jadi semangat, penuh harapan, dan bikin skenario. Perasaan kemudian campur aduk antara excited dan takut. Kemudian saraf masih siaga karena belum pernah dilatih untuk aman. Nah, hormon yang muncul adalah kortisol tetap tinggi di balik kata-kata positif. Kortisol itu hormon stres. Dan tubuh kaku, tegang, gampang capek, gampang reaktif. Energi spiritualnya jadi bocor ke antisipasi, bukan untuk kehadiran. Akhirnya apa? Ramalan terasa indah, tapi hidup tetap berat. Bukan karena ramalannya salah, tapi karena wadahnya belum siap. Ramalan kecil hari ini. Kalau sekarang kamu dengar kabar baik, tapi tubuhmu justru tegang, itu tanda sarafmu belum percaya bahwa hidup aman itu nyata. Kalau dengar kabar baik, tubuhmu biasanya terasa gimana nih? Tegang, kosong, overthinking, atau nggak kenapa-kenapa. Nah, latihan yang pertama tadi ya, atau yang barusan dirimu lakukan, saat dirimu tarik nafas 4 hitungan, perutnya dikembangin. Buang nafas 6 hitungan lewat mulut, perutnya dikempesin. Dan mengucap, aku aman menerima hidup yang stabil. Yang dilatih bukan afirmasi. Yang dilatih adalah respon awal tubuh waktu mendengar kata stabil. Nah, di level terdalam yang terjadi nih ya, dirimu jarang akan menemukan penjelasan yang komplit sampai ke dalam yang dibagikan di umum nih. Ini aku ceritakan yang rahasia. Nah, di level terdalam yang terjadi adalah nafas panjang itu mulai mengaktifkan jalur saraf parasimpatik. Kemudian saraf berhenti sejenak dari mode siaga. Kemudian pikiran, dia kehilangan kontrol naratifnya. Yang biasanya merasa terancam, ngomel. Kemudian energi berhenti mengalir ke depan atau antisipasi namanya ya. Dan jiwa mulai kerasa, bukan dipikirkan. Makanya banyak orang di latihan pertama malah jadi sadar. Loh, kok dada gua berat ya? Atau perutku tegang ya? Nah, itu bukan gagal ya, itu jujur. Latihan pertama itu seperti menanyakan kepada tubuhmu sendiri. Kamu siap nggak? Dan tubuh akhirnya menjawab. Bagian tubuh mana yang paling bereaksi barusan tuh? Dada, perut, rahang, atau kepala? Atau bahu? Aku mau mengingatkan tentang satu kalimat ini kepada diriku dan siapa tahu bermanfaat untuk dirimu. Masa depan tidak ditolak oleh takdir, ia ditolak oleh tubuh yang belum merasa aman. Kalau 2026 membawa rezeki lebih stabil, ritme hidup lebih tenang, relasi yang tidak drama, tapi kalau saraf kita masih hidup dari tegang, maka rezeki jadi terasa berat, tenang terasa membosankan, relasi sehat terasa nggak greget. Dan kemudian kita jadi sering bilang gini, kayaknya ramalannya nggak kejadian deh. Padahal yang terjadi adalah tubuh kita
belum bisa menampung versi hidup yang itu. Ramalan jujur untuk 2026 bukan apa yang datang, tapi sejauh mana tubuh kita bisa diam tanpa panik. Ramalan tanpa bisa dihayati, tanpa bisa dilatih, pikiran jadi tahu arah, tapi tubuh bingung caranya. Energi bocor ke harapan, jiwa lelah karena ditarik-tarik. Tapi ramalan yang bisa dihayati, dilatih, di embodiment, bikin tubuh jadi dilatih dulu. Saraf kemudian pelan-pelan belajar aman. Kemudian hormon turun perlahan. Energi jadi terkumpul di pusat. Jiwa nggak perlu teriak lewat drama. Nah, disinilah di channel energi suara jiwa, kita akan melatih tubuh. Inilah perbedaannya dengan ramalan yang biasanya hanya menceritakan. Bukan soal apa yang akan terjadi, tapi apakah tubuh kita siap menjalani. Nah, kalau hidupmu tiba-tiba tenang, bagian mana yang justru paling nggak nyaman? Bagian mana yang justru paling nggak aman? Ceritakan di kolom komentar. Latihan pertama itu seperti membuka pintu. Kita akan jadi tahu bagian mana yang tegang, bagian mana yang menolak, bagian mana yang takut stabil. Tapi pintu kebuka, belum berarti rumahnya aman. Latihan kedua ini nanti akan melakukan hal yang tidak dilakukan di latihan pertama, yaitu mengajari saraf bahwa respon tadi nggak bahaya. Itu momen ketika ramalan berhenti jadi wacana dan mulai jadi kapasitas tubuh. Kalau latihan pertama adalah membaca, latihan kedua adalah mengizinkan. Sebelum kita lanjut ke latihan kedua, coba simpan satu pertanyaan ini. Bukan apa yang akan datang di 2026, tapi bagian tubuh mana yang masih belum siap menerima. Karena begitu bagian itu belajar aman, 2026 tidak perlu dikejar. Dia akan datang sendiri sesuai kapasitas tubuh kita. Coba tulis satu kata. Bagian tubuh mana yang paling ingin kamu latih untuk tahun depan? Tulis kolom komentar ya. Dan mari kita mulai latihannya. Kalau kamu berhenti di latihan pertama tadi, kamu baru sadar. Tapi di latihan kedua ini, yang akan mengubah respon tubuh. Nah, disinilah pola 2026 benar-benar ditanam. Aku mau kamu tahu dulu ya, diingat, ini bukan afirmasi. Kalimat di latihan ini tidak bekerja di pikiran, dia bekerja di saraf dan jaringan energi tubuh. Kalau latihan pertama itu seperti scanning, maka latihan kedua ini seperti update system. Dan bagian ini yang paling enak kalau dilakukan bersama-sama. Karena tubuh belajar aman lebih cepat saat tidak sendirian. Yuk kita mulai. Posisi tetap sama, duduk santai. Tangan kirinya di dada, tangan kanannya di perut. Tangan kanannya di perut, jangan lupa. Jangan lupa, tekan ringan telapak kaki ke lantai. Tekan ringan telapak kaki ke lantai. Coba rasakan lantai dengan telapak kakimu dan tekan. Tekan ke bawah ringan. Kayak bilang ke tubuh, aku di sini. Kemudian tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepas nafas lewat mulut 6 hitungan. Perutnya dikempesin. Kembali tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan 6 hitungan lewat mulut. Ucapkan rileks, tenang, damai. Kembali tarik nafas lewat hidung 4 hitungan.
Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Setelah melepas nafas, diam sejenak. Ucapkan dalam hati, aku di tubuhku, aku di sini. Ini akan meng-anchor, ini akan membuat energi ke bawah. Energi turun ke tubuh, biar rezeki dan stabilitas punya tempat mendarat. Rasakan kakimu. Kembali tarik nafas lewat hidung. Sekarang lebih halus. Coba 6 hitungan tariknya. Lepaskan 8 hitungan coba. Kembali tarik nafas lewat hidung 6 hitungan. Lepaskan nafas lewat mulut 8 hitungan. Kembali tarik nafas lewat hidung 6 hitungan. Lepaskan lewat mulut 8 hitungan. Ucapkan perlahan, aku siap hidup tanpa drama. Kalau tubuhmu bereaksi, itu bukan salah. Karena drama sering jadi cara lama tubuh untuk merasa hidup. Itu tadi putaran pertama, drama. Putaran kedua, tarik nafas lewat hidung perlahan. Lepaskan lewat mulut. Ucapkan, aku tidak perlu panik untuk bertumbuh. Biarkan nafas mengalir. Pertumbuhan yang tenang sering lebih mengancam daripada yang penuh perjuangan. Karena diri kita tidak terbiasa. Sekarang kita kunci pola di saraf. Ini bagian yang paling jarang diajarkan dan ini yang bikin latihan ini jadi beda. Kembali tarik nafas lewat hidung 6 hitungan. Lepaskan perlahan lewat mulut 8 hitungan. Dalam hati ucapkan, tubuhku boleh belajar pelan. Kemudian diam. Rasakan tubuh tanpa memperbaiki apapun. Ketika berdiam, pola nafas dibiarkan mengalir apa adanya. Biarkan tubuhmu yang mengatur. Nah, di momen diam ini, saraf belajar. Boleh pelan, boleh tenang, dan itu aman. Tidak ada bahaya. Inilah cara menanam, bukan sekedar menenangkan. Rasakan tubuhmu. Tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut perlahan. Rasakan tubuhmu sendiri.
Jika latihan pertama tadi adalah membaca jawaban tubuh, dan latihan kedua ini adalah mengajari tubuh respon baru. Yang berubah pelan-pelan adalah saraf dari siaga masuk ke netral. Hormon dari dorong masuk ke turun. Dan energi dari bocor menjadi terkumpul. Jiwa dari teriak menuju pada kehadiran. Inilah kenapa disebut menanam pola 2026. Bukan karena kita tahu masa depan, tapi karena tubuh kita sudah tidak menolaknya. Nah, aku penasaran nih, setelah latihan kedua ini, bagian tubuh mana yang paling berubah rasanya? Coba tuliskan di kolom komentar. Apakah dada lebih ringan? Perut lebih hangat? Kepala jadi kosong? Atau masih tegang tapi sadar? Kalau kamu ngerasa latihan ini bermanfaat, gue banget, kena banget, coba ajak satu orang buat latihan bareng. Biar dirimu bisa berbagi. Karena pola hidup baru lebih kuat kalau ditanam rame-rame. Jangan lupa dibagikan supaya banyak orang yang tahu caranya, bukan cuma teorinya. Nah, kalau kamu mau paham kenapa tubuh panik saat mau stabil, tonton ulang yang episode ke-71 ya. Dan setelah video ini, episode ke-73, itu adalah kalau hidupmu terasa pelan di akhir tahun ini, itu pertanda apa? Nanti, setelah ini ya. Di bagian akhir ini, aku mau cerita dengan pelan. Karena ini sering terlewat. Padahal justru ini yang paling menentukan. Ramalan tanpa latihan itu kelihatannya ringan, tapi sebenarnya berbahaya. Kenapa? Karena dia masuk ke pikiran tapi tidak pernah menyentuh tubuh. Dan kalau 2026-mu hanya dihadapi dari pikiran, maka yang biasanya terjadi di dalam diri adalah pikiran, penuh harapan, bikin rencana, bikin skenario. Perasaan akan campur aduk, excited tapi diam-diam takut. Dan saraf tetap siaga karena belum pernah dilatih aman. Dan hormon stres masih jalan meski kata-katanya positif. Tubuh akan jadi kaku atau reaktif atau cepat lelah. Dan energi spiritual bocor ke antisipasi masa depan, bukan untuk hadir sekarang. Akhirnya, ramalan terasa indah, tapi hidup tetap berat. Dan yang paling sering terjadi setelah itu adalah menyalahkan diri, menyalahkan iman, menyalahkan ramalan, atau menyalahkan keadaan. Padahal yang belum pernah disiapkan adalah wadahnya. Kalau kamu mau pegang satu kebenaran ini baik-baik, 2026 tidak gagal datang karena takdir. Dia gagal datang karena tubuh belum merasa aman menerimanya. Kalau 2026 membawa rezeki yang lebih stabil, ritme hidup yang lebih tenang, relasi yang tidak drama, arah hidup yang lebih jelas, tapi sarafmu masih hidup dari tegang, maka yang terjadi justru rezeki jadi kerasa berat, ketenangan jadi terasa kosong, relasi sehat terasa nggak greget, hidup baik jadi kerasa asing. Dan kita jadi berkata setelahnya, kayaknya hidup biasa aja deh. Atau ramalannya nggak kejadian nih. Padahal yang terjadi sebenarnya, tubuh belum terbiasa menampung versi hidup itu. Nah, di energi suara jiwa, kita nggak bertanya apa yang terjadi 2026. Kita nggak akan bertanya apa yang akan terjadi di 2026. Kita akan mempersiapkan tubuh supaya tubuh siap menerima. Karena pikiran bisa berharap, jiwa bisa tahu arah. Tapi tubuh
yang menentukan apakah hidup itu bisa masuk. Nah, itulah kenapa latihan tadi tidak opsional. Dia bukan pelengkap konten ini. Dia adalah jembatan dari ramalan ke realita. Sebelum aku tutup, aku mau kamu jawab satu hal nih. Nggak perlu sekarang, nggak perlu di kolom komentar juga. 2026 benar-benar datang dengan lebih tenang. Bagian tubuh mana yang paling takut kehilangan perannya? Apakah rahang, dada, perut, apa justru pikiran yang biasa sibuk? Karena bagian itulah yang sebenarnya sedang kita latih hari ini. Dan itu belum selesai di video ini. 2026 tidak datang untuk yang paling ngotot, tapi untuk tubuh yang paling aman. Ramalan terbaik bukan yang bikin kita berharap, tapi yang bikin tubuh kita berhenti menolak hidup baik itu. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menanam pola hidup baru di tubuhmu. Pelan, aman, dan nyata. Terima kasih sudah menonton. Kembali lagi di video selanjutnya. Live long and prosper. Love you.